maka cara bacanya adalah dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gun. Iqlab, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacanya dirubah menjadi mim disertai gunnah. Nah, ikhfa yang hari ini ya, ikhfa dibaca samar ya. Apabila nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf ikhfa, ini dihafal nih. Ada 15 ya. Ini untuk menghafal huruf ikhfa tuh diberikan seperti ini nih. Kalau dibilang mah cerita gitu ya, biar mudah ingat gitu ya. Ini ada artinya nih kayaknya nih. Baik, dari sekian hukum ini, 5 hukum, ada berapa yang dibaca gunnah? Idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa. Ya, harus gunnah 3 harokat. Kesalahannya baru 2 harokat udah pindah. Ya, kalau yang izhar ada 2 di sini ya. Yang jelas dibacanya yaitu izhar dan idgham bila gunnah. Ya, nggak ada gunnahnya sama sekali, nggak ada gunnah. Tapi kalau izhar ada nggak gunnahnya? Ada sedikit. Pada prakteknya dia tetap ada sedikit gunnah, atau disebut dengan istilah gunnah tidak sempurna karena nggak sampai 3 harokat, cuma ada aliran, atau disebut juga istilah sifatnya apa? Tawasud, karena izhar itu kan nun sukun dan tanwin, ujungnya n semua tuh, n, an ujungnya n, in ujungnya n, ujungnya n, dan nun sifatnya tawasud. Contoh kita ulang nih sama-sama. Man aman, bukan man aman. Man a'ta wa in aradtum. Wa in aradtum, ya. Baik. Ya, bacanya nggak boleh begitu. Man amana, man a'ta wa in aradtum. Kesalahannya. Ini kita merujuk lagi. Nun kesalahan yang kedua, mana amana, mana a'ta wa in aradtum. Nah, itu kesalahannya. Yang ketiga kesalahannya ditahan terlalu lama. Man aman, man a'ta, itu kesalahan ketiga. Jadi kesalahan cara mengucapkan izhar itu 3 ya. Pertama, terlalu jelas. Ya, terlalu jelas. Yang kedua, mantul. Yang ketiga, terlalu lama. Yang benar, man aman. Silakan semua. Lanjut. Lebih keras lagi. Fariqan hada min ibadi min alaqa an'amta. Kalau mau disukun gimana bacanya? An'amt gitu ya. Lanjut. Lagi. Alirkan suara n dikit. In alimtum. Wasi'un alim. Man hamal. Faman hajjak. Hakim. Ulangi. Tanhitun. Azizun hakim. Min ghil
min ghis min ghairikum ghidun wa rabbun ghafur khashi. Panjang jadinya ya. 1, 2, 3. Khashi fa in khiftum wal munkhaniqah latifun khabir. Nah gitu ya caranya, nunnya jelas tapi sedikit gunnah. Idgham bi gunnah, masuk plus gunnah 3 harokat, suaranya dari rongga hidung. Kesalahannya kalau idgham bi gunnah suaranya dari rongga mulut, Ibu. Iyakunu mayyasha mayyaf'al, itu bacaan salah. Harusnya iyakunu mayyasha, ya nggak boleh di rongga mulut ya. Kesalahan berikutnya terlalu cepat gunnahnya. Iyakunu mayyasha mayyaf'al, harusnya iyakunu mayyasha mayyaf'al gitu. Silakan 1, 2, 3 sama-sama murojaah. Iyakunu mayyasha mayyaf'al khairan yarah wujuhun yawma'id lan nadkhulaha mimmasad mimmalak suhufam mutahharah qaulun ma'ruf lihat wa-nya jangan dibaca miwoko. Kenapa wo? Karena ke seret huruf qaf. Miwako. Coba ulangi. Lanjut. Miwali khairu wa abqa wa walidin wa ma walad. Baik, itulah gunnah Quran Utsmani. Ciri-cirinya nun gak ada sukun, tanwin tidak rata, unnya angka 99. Terus di atas wawunya atau di atas ya tidak dikasih tanda tasdid. Ini nggak ada. Kalau Al-Quran di Indonesia ada tasdid, sama di atas ya ada tasdid ya. Quran Utsmani tidak dikasih tanda tasdid, tapi diingatkan di sini aja di tajwid simbol nun sukun. Ketemunya ya berarti masuk plus gunnah. Lanjut. Ini idgham bila gunnah, tas lam atau ro pasti ada tasdidnya ya. Bila idgham bila gunnah, lam dan ro-nya ada tasdidnya, maka cara bacanya cukup double saja. Milladun silakan 1, 2, 3. Oh nggak ada. Oh ya lupa di situ.
Baik. Baik, kita lanjutkan. Ikuti dan nanti silakan mandiri murojaah. Milladun, silakan. Milladun. Langsung. Allan wa alla ta'lu humazatil lumazah mir rabbihim ar-ra'ah mir rasul ghafurur rahim aisyatir radiyah. Baik, ini iklab ya, bukan itu bila guna, yaitu nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba maka berubah menjadi huruf mim. Amba'ak, silakan. Mim ba'd, silakan. Terus gunahnya tambahin lagi. Ya, pertahankan, lanjut. Munfatirun bih. Coba lagi. Baik, kalau ibu-ibu dengar suara kita masing-masing nih keseluruhan, apakah sudah bareng atau belum? Berarti secara praktek sendiri-sendiri masih belum ajak, ibu. Ada yang belum ajak. Maksudnya apa? Gunanya belum 3 harokat. Udah ada yang kecepatan, mungkin ada yang kayak gitu. Mungkin masih ada. Ya. Coba dilatih lagi aja. Ya. Karena memang ini kebiasaan dulu-dulunya kita, bacanya gunanya memang belum, kebiasaannya terlalu cepat. Baik, sekarang hari ini ikhfa ya. Ikhfa tadi nun sukun dan tanwin bertemu dengan 15 huruf ya, 15 huruf yang harus kita hafal juga. Jadi tanpa Al-Quran Utsmani kita bisa juga baca gitu ya. Artinya Quran Indonesia bisa, Quran Utsmani bisa, Quran cetakan Indonesia maksudnya Depak. Kalau kita melihat dari si tajwid simbolnya, kalau ikhfa Utsmani nunnya nggak ada sukun, tanwinnya tidak rata, innya tidak rata nih. Terus unnya, kalau di sini ada unnya nggak nih? Un, tanwin, un. Ini ya, tanwin unnya angka 9. Ini annya tidak rata. Siapa yang masih pakai Al-Quran Indonesia Depak? Mulai sekarang diganti. Ya, ganti. Ini mudah untuk kita bertajwid insya Allah. Tapi kalau sudah hafal teori tajwid insya Allah nggak masalah sih. Ya, bisa semuanya. Baik, ikhfa. Cara baca yang salah pada ikhfa
ya adalah pertama gunanya kurang panjang ya, seperti guna-guna yang sebelumnya. Baik hukum itu bi gunnah, iqlab itu kurang guna panjangnya. Yansurkum baru gitu. Baru dua gini. Yansurkum min sol. Ya, contoh kayak gitu. An salatihim rihan sarsara, baru dua harokat udah pindah. Harusnya yang benar yang surkum min sol an salat itu. Ini alami gitu. Kalau ada yang bilang dua harokat, berarti begini, yang surkum. Kalau ada yang bilang, saya biasanya bilang 3 harokat, berarti begini, min sol. Kalau ada yang bilang 2 harokat, ang sola. Beda nggak? Apa cara ketukan beda kan? Dia kalau saya masuk huruf udah masuk hitungan 1 harokat. Yang surkum, yang surkum, didiemin dia yang surkum. Jadi feelingnya udah dapet, udah apa perasaannya ya, perasaan udah dapet, udah kebiasaan, udah nggak bisa lagi, nggak usah pakai gini lagi, pakai feelingnya. Itu pertama, kesalahan pertama pada ikhfa, bacaan ikhfa. Yang kedua, ikhfa itu tidak identik selalu dengan ang, bacanya nggak selalu ng, ang semua. Nah, kesalahannya banyak saudara kita itu bacanya ang semua. Ya, kita lihat di huruf ikhfa ini ada huruf yang bersifat tebal, ada yang bersifat tipis, betul? Ini shad bersifat apa? Isti'la, istifal. Isti'la. Ini za, istifal. Ini istifal. Istifal. Ini isti'la, ya tebal. Ini istifal. Ini isti'la. Ya. Istifal ini isti'la. Jadi kalau sifat-sifat ikhfa itu pertama, kesalahan yang kedua yaitu yang seharusnya tebal, ikhfanya dibaca tipis. Yansurkum min sol, atau baca ming sol, ming sol, atau an salatihim, itu bacaan yang salah. Yang benar tebalkan. Yang kalau dibilang tebalkan berarti pangkal lidah bukan bibir yang membulat. Yang surkum min sol an salatihim. Baik, itu ya. Kemudian kesalahan yang keberapa? Ketiga, bacaan yang harusnya tipis, ikhfanya menjadi tebal. Min zahab, man zalladhi, wa munzirin. Yang kayak gitu salah. Yang benar min zahab, man zalladhi, wa munzir. Jadi kalau huruf-huruf yang tipis ya seperti mau tersenyum atau tersenyum, ya tersenyum dan siap-siap mengucapkan huruf yang di depannya, huruf ya nun sukun dan tanwin, huruf apa ketemunya, disitulah kita harus siap-siap makhrajnya. Nah, makhrajnya siap-siap. Kalau di ujung lidah ini zal kan ujung lidah dengan gigi seri atas, maka kita sudah siap-siap ujung lidahnya di situ. Suaranya tetap dari rongga hidung keluar. Mi zahab man zalladhi. Nah, kalau dibacanya ng kerja 2 kali itu. Lidahnya pindah apa maksudnya? Pindah bergerakannya. Misalkan ming, lidahnya di dalam, kemudian baru ngucapin za, baru lidahnya keluar lagi. Ming za. Kalau kita siap-siap udah nggak ada kerja 2 kali itu. Ya, nggak 2 kali. Mizalik, misalkan gitu. Mizahab, gitu. Dan seterusnya. Fa juga gitu, ya. Kaf juga gitu.
Ya, suaranya tipis, jadi yang tebal cuma huruf-huruf yang tebal. Ini min qablikum, pangkal lidah naik. Kita coba sama-sama. Yang ya benar ini. Yang surkum, silakan. Min salsal an salatihim. Sod ini bersifat isti'la dan itbaqo. Itbaqo makin lengket tengah pangkal sampai tengah lidah, semakin naik ke langit-langit. Jadi suaranya semakin gemuk suaranya. Beda dengan yang qa nanti. Kalau misalkan huruf qaf, min qablikum. Kalau sad, yang surkum. Kalau qaf cuman ini aja yang naik pangkal lidah. Min qablikum. Kalau sad misalkan yang sampai sini naik. Yang kalau qa ini aja. Min qablikum. Kalau sad min, jadi dari sini sampai sini naik tebal suaranya. Sama huruf to juga, huruf so, huruf yang itbaq apa saja? Sodo, tozo. Iya, sodo, tozo. Nah ini huruf ikhfa semua. Sodo, tozo. Maka ikhfanya semakin tebal, semakin gemuk suaranya. Ya, gitu. Lanjut, ini rihang. 1, 2, 3. Terus amalan solihah. Baik, sekarang yang tipis, suaranya tipiskan, tersenyum ya bibirnya, kemudian ujung lidah itu udah siap kemana itu hurufnya. Ya, siap-siap. 1, 2, saya dulu. Saya dulu ya. Saya dulu sebentar. Mi zahab. Mi, jangan ming, nggak boleh ming. Mi, yang benar antara n dan z nggak jelas, samar tadi. Mi, bukan ming, bukan ming, bukan ming, tapi mi, nggak ada g-nya. Mi, jadi nggak jelas, betul nggak jelas. Mi zahab, silakan. Lanjut. Lanjut. Lagi. Iya. Ini juga sebelumnya dhammah. Ya. Bukan zirin ya, gitu. Terus 1, 2, 3 lanjut. Satu, dua, tiga. Zillin. Ini ada alif kecil, panjang, pendek. Ulangi. Zillin. Lanjut. Coba Bu sendiri-sendiri. Satu ini Bu Endang. Sa-nya ujung lidah dengan 2 gigi seri atas. Faqulat, faman faqulat, bukan faman faqulat, faman faqulat. Ulang. Satu-satu deh, coba lagi terus Bu. Ya. Mi samarah. Putri, ya kan. Lagi. Lanjut. Sa. Siapa? Baris Bu. Bu. Ya.
Mana yang tadi? Ya ini muta'. Muta'in, bukan muta'in, muta'in, muta'in sama amin. Terus. Pakai ini kan lagi Bu ya. Pakai mic, bukan pakai mic. Pakai mic. Iya, udah tinggal ini yang pakai iklan dulu. Ada tak yang surta. Kalau saya surta sama kok boleh ya, kalau tidak boleh ada SDG ya. Ya kalau tak kan itu biar jangan lupa semuanya semua seperti itu. Turun saja Sama mau ibu. Kalau tak Mie Okaf itu di ya bisa ya, silakan lagi pakai mic. Ini kamera. Biar. Baik, silakan lanjut baris ketiga. Udah. Ulangi Bu, pakai mic itu Bu. Mana tadi ini ya? Nah ini sebelumnya dhammah tetap ya kita balikin asal bibir kita tersenyum. Bukan munkirun. Silakan. Ini iya. Ayo. Iya kayak gitu. Tambah satu harokat lagi. Iya. Yang nggak boleh kesalahan ada dua suara begini Bu. Salah tuh ya Bu. Kalau munkirun yang benar munkirun, nggak boleh ada dua suara. Munkirun, ada munkirun. Silakan. Kiraman. Ayo. Bagus. Lanjut. Ayo. Nur Sitin. Ayo. Ya. Ya, ini huruf ja, jadi makhrajnya udah siap-siap. Hubban jamma. Iya, lanjut. Suaranya kecil banget. Ya, Bu. Iya, gitu. Tipis ya suara ikhfa-nya, jangan tebal.
zanjabila, zanjabila, zanjabila. Zang, itu bunyi ibu, tipiskan lagi suaranya, buka aja dikit. Zanja, zanja.